Om Swastiastu. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya sendiri IGD Perantara Weda Buana NIM 1705512001 dan teman saya Putu Ari Darmawan NIM 1705512007. Eh, Pada materi MSDM kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar MSDM. MSDM merupakan penggabungan dua konsep yang secara makna memiliki pengertian yang berbeda, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen merupakan proses POAC atau kepanjangan dari planning, organizing, actuating, dan controlling, serta proses penggunaan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan individu atau lembaga. Sumber daya manusia atau SDM merupakan daya atau tenaga power atau kekuatan yang bersumber dari manusia atau potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada diri seseorang yang mencakup potensi fisik dan non-fisik. Jenis-jenis dari MSDM yang pertama ada manajemen personalia, yaitu merupakan bagian dari manajemen yang berkaitan dengan manusia. Yang kedua, ada manajemen kepegawaian, yaitu sebuah proses pengolahan pegawai ataupun karyawan mulai dari perekrutan ataupun rekrutmen hingga PHK. Yang ketiga, ada personel manajemen, yaitu dapat didefinisikan sebagai bagian yang berfungsi untuk memperoleh, menggunakan, dan menjaga tempat kerja yang nyaman. Yang keempat, ada manpower management. Manpower management berkaitan dengan prosedur-prosedur di mana sumber daya manusia diorganisasi dan diarahkan dalam usaha mencapai tujuan organisasi, individu, dan masyarakat. Yang kelima ada labor management. Labor management atau biasa disebut labor relations menitik beratkan perhatiannya kepada hubungan-hubungan antara manajemen dengan serikat karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan umum tentang SDM. SDM atau sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM biasa juga disebut karyawan. MSDM merupakan pengembangan dari MP. MSDM mencerminkan sudut pandang yang lebih luas. MSDM tertuju pada manajer dan karyawan inti, sedangkan MP tertuju pada angkatan kerja non-manajerial. MSDM adalah manajemen yang khusus pada bidang SDM atau sumber daya manusia. Lalu di sini saya akan menjelaskan definisi MSDM menurut para ahli. Yang pertama ada Armstrong pada tahun 1994. Menurut Armstrong, MSDM itu sendiri artinya mengelola orang-orang dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi. Lalu menurut Kenoy pada tahun 1990, definisi MSDM merupakan suatu metode memaksimumkan hasil dari sumber daya tenaga kerja. Lalu menurut Storey pada tahun 1995, definisi MSDM sendiri merupakan pendekatan yang khas terhadap manajemen tenaga kerja yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif melalui pengembangan strategi dari tenaga kerja yang mampu dan memiliki komitmen yang tinggi dengan menggunakan tatanan kultur, struktur, dan teknik-teknik personal. Penjelasan dari materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ari Darmawan. Kan presentasi dari kelompok 1 atau dari teman saya Weda. Saya Putra Darmawan NIM 17055512007 akan melanjutkan menjelaskan tentang materi fungsi MSDM dan lain-lain. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada 6. Yang pertama itu ada perencanaan tenaga kerja yang meliputi analisis jabatan, rekrutmen, penempatan, dan orientasi pekerjaan. Lalu yang kedua ada pengembangan tenaga kerja, di mana pengembangan tenaga kerja ini dilakukan dengan cara melalui pendidikan atau pelatihan dan promosi atau mutasi. Setelah itu, yang ketiga ada penilaian prestasi kerja. Yang keempat ada pemberian kompensasi. Yang kelima ada pemeliharaan tenaga kerja.
dan yang keenam ada pemberhentian. Baik, selanjutnya di dalam berkegiatan pasti ada terjadi masalah. Untuk pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam manajemen sumber daya manusia ada 3, yaitu pendekatan mekanis, yang dimana pendekatan mekanis ini dilakukan untuk memudahkan pekerjaan, sehingga pendekatan mekanis ini manusianya adalah sama dengan faktor produksi, karena manusia digunakan untuk memudahkan pekerjaan tersebut, namun sudah dibuat sistem yang lebih sederhana. Setelah itu, yang kedua ada pendekatan paternalistik, di mana pendekatan paternalistik ini adalah manajemen sebagai pelindung karyawannya. Yang ketiga ada pendekatan sistem sosial atau human relation, di mana artinya saling membutuhkan antara tenaga kerja dengan pemberi kerja tersebut, artinya saling menguntungkan. Lalu dalam alat bantu dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia ini ada pengetahuan psikologi, pengetahuan agama, dan adat istiadat. Ketiga hal tersebut adalah alat bantu dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Seperti pada pengetahuan psikologi, yaitu terdapat sikap dan lain-lain. Lalu pada pengetahuan agama dan juga ada adat istiadat yang membantu dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang peranan manajemen sumber daya manusia. Terdapat banyak peranan manajemen sumber daya manusia, namun di sini saya akan menjelaskan inti dari peranan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada menentukan dan menetapkan penarikan, seleksi, selection, dan penempatan karyawan atau staffing berdasarkan asas the right man in the right seat and the right man in the right job. Lalu yang kedua ada menentukan dan menetapkan jumlah quality dan penempatan tenaga kerja, staffing yang meliputi dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, deskripsi kerja, job specification atau spesifikasi pekerjaan, job recruitment atau kebutuhan pekerjaan, dan yang terakhir job evaluation atau evaluasi kerja. Yang terakhir adalah menentukan dan menetapkan program kesejahteraan, pengembangan atau development, promosi atau promotion, dan pemberhentian. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia di Indonesia dimulai pada tahun 1970. Hal ini dibuktikan dengan munculnya undang-undang tentang tenaga kerja, peraturan upah minimum, dan kesejahteraan pegawai. Undang-undang tenaga kerja ini menyangkut tentang upah minimum. Undang-undang tenaga kerja terdapat pada pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 yang menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh atau serikat pekerja, ditambah perguruan tinggi dan pakar. Sekian dari presentasi kelompok 1. Maaf bila ada salah-salah kata atau kurang teori atau pemahaman. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dari presentasi kami undur diri. Om Sandi.